Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat yang patut kita syukuri dan merupakan nikmat yang agung adalah nikmat keimanan dan nikmat Islam. Begitu pula nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam rangka meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap senantiasa tercurah kepada Nabi tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya ya, sampai akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwati fillah, azani Allah wa ikum jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan tentang masalah yaitu akidah kita ya. Akidah Islam ya, yang berkaitan ya, tentang masalah tauhid, keutamaan tauhid atau ya, pentingnya kita mempelajari tauhid, yaitu ahamiyatut tauhid wa fadlu, ya, pentingnya, urgennya ya, tauhid dan keutamaan tauhid. Dan kita sudah sampai ya, nomor yang keempat, di mana nomor yang pertama pentingnya tauhid adalah at-tauhidu a'dhamu arkanil Islam. Di mana tauhid itu ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rukun Islam yang paling agung. Ya. Yaitu apa? Ya. Yaitu tatkala kita mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya aku bersaksi tiada ilah yang berhak untuk disembah selain daripada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, dalam ya, rukun Islam penyebutan pertama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tauhid ahamul muhimmat wa awalul wajibat. Tauhid itu adalah ya, tugas yang paling penting dan tugas yang paling utama. Begitu pula dia adalah kewajiban yang paling pertama diemban oleh ya,
seorang muslim. Tanpa tauhid maka tidak layak dia disebutkan katakan seorang yang muslim, yang benar-benar muslim. Karena pada hakikatnya seorang muslim itu dia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pentingnya tauhid adalah ibadat la tuqbalu illa bitauhid. Bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya berapa banyak hadis atau dalam Al-Qur'an disebutkan barang siapa yang dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala maka sirnalah apa yang telah dia amalkan. Amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ibadah yang dia kerjakan, kalau dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala terutama adalah syirik akbar, maka semua itu bisa meruntuhkan, menghancurkan amalan-amalan kebaikan yang telah dia kerjakan. Nah, ini sangat pentingnya perkara-perkara yang berkaitan tentang masalah tauhid. Kemudian yang keempat, bahwasanya at-tauhidu sababun fil amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Bahwasanya tauhid adalah sebab seseorang untuk memperoleh keamanan, seseorang untuk memperoleh hidayah, baik di dunia maupun di akhirat. Tatkala seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid, dengan sebenarnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat, dan dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk di dunia dan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu yang nomor 5, yaitu at-tauhidu sababun at-tauhidu sababu dukhulil jannah wa sababu an-najah finnar minan nar. Tauhid adalah sebab seorang itu dia masuk surga, dan wan najati minan nar, dan dia selamat dari api neraka. Tatkala seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya tauhid yang benar, maka dia akan mendapatkan jaminan masuk surga, dan dia akan diselamatkan dari api neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdah." Barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah selain daripada Allah, semata-mata la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimah Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam atau berikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan Nabi Isa itu adalah ruh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun, dan dia meyakini bahwasanya surga itu adalah benar, wan naru haqqun, dan neraka itu juga benar, hak, adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalan yang dia kerjakan.
Ini menunjukkan bahasanya tatkala seseorang itu dia bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan sama sekali, maka dia akan mendapatkan jaminan masuk surga, dan dia akan terselamatkan dari api neraka. Ini pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan Ibnu Hibban disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah." Barang siapa yang dia bersaksi tiada ilah, tiada sembahan yang hak untuk disembah selain daripada Allah, semata-mata yang tidak ada sekutu baginya, dan dia bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan bahwasanya Isa alaihi salam adalah kalimah Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh yang Allah tiupkan kepadanya, berikan kepadanya, wa annal jannata wan nara haqqun, dan surga itu hak dan neraka itu hak, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannah samaniyah sya'a, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dirinya ke dalam surga dari pintu mana saja, pintu surga yang 8 itu yang dia kehendaki. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan dia akan masukinya dari pintu surga yang jumlahnya 8 itu dari mana saja pintu yang dia kehendaki. Ini pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Agar apa? Agar mereka selamat dari api neraka. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keenam di antara keutamaan tauhid atau urgennya tauhid, pentingnya tauhid, at-tauhidu najatun min kurabid dunya wal akhirah. Bahwasanya tauhid ini adalah penyelamat dari kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat. Kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat akan dia terhilangkan atau terangkat dengan adanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang demikian ini diterima oleh orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula kepada kaum muslimin, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-tauhidu mafza'u a'daihi wa awliyaihi, bahwasanya tauhid itu adalah tempat perlindungan bagi musuh-musuh Allah dan wali-wali Allah. Maksudnya apa? Adapun musuh-musuh Allah tatkala mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan yang menimpa mereka. Kesulitan, baik kesulitan di dunia dengan berbagai macam kesulitannya,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki, ya, tatkala mereka berlayar di lautan, di ombak, ya, di ayun, di apa namanya, di ayun ombak, ya, ganasnya ombak lautan, ya. Da'allahu mukhlishina lahuddin, maka mereka apa? Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dari kesulitan tersebut, idza hum yusyrikun, maka mereka tiba-tiba kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa mereka, tatkala mereka tertimpa kesulitan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mengangkat penderitaan, kesulitan yang telah menimpa mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid, ya, menyelamatkan, ya, meskipun itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, tidak menyekutukan kepada berhala-berhala atau yang selainnya, maka mereka akan, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keselamatan bagi, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fayunjihim, maka Allah Subhanahu wa taala min qurbatid dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan-kesulitan, ya, dunia mereka wal akhirah, dan kesulitan-kesulitan tatkala nanti di akhirat. Kalau tadi, ya, orang-orang kafir, ya, itu hanya kesulitan-kesulitan mungkin di dunia saja, akan tapi kalau bagi orang-orang yang beriman, maka dengan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan yang menimpa mereka di dunia mereka dan di akhirat mereka. Dan ini adalah sunatullah fi ibadih, dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya. Sehingga, ya, tatkala ketika kita menghendaki keselamatan di dunia, maka carilah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menghendaki keselamatan di akhirat, maka carilah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan niatan yang lainnya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'a, ya. Ini adalah pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid yang nomor 6. Kemudian, ya, di antara, ya, keutamaan tauhid atau pentingnya tauhid, yaitu yang nomor 7, at-tauhidu huwal hikmah min khalqil insi wal jin. Bahwasanya tauhid ini adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat, ya, ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai yuwahhiduni, ya, yaitu agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para rasul. Para rasul mereka diutus Allah Subhanahu wa taala agar menyeru kepada umatnya agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya,
maka di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya. Baik itu adalah pengagungan terhadap orang-orang soleh. Bukankah orang-orang Nasrani mereka mengagungkan orang soleh mereka, Isa bin Maryam, mengangkat Isa bin Maryam alaihissalam ke derajat ketuhanan? Begitu pula orang-orang Yahudi, mereka mengangkat Uzair, mereka mengatakan dia adalah putra Allah. Subhanallah. Mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala padahal tidak ada yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy mereka menganggap Lata, Uzza dan berhala-berhala mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita samakan dengan raja dunia yang raja di dunia yang mereka butuh kepada menteri, butuh kepada itu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara-perantara yang seperti itu. Sama saja kalau dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh perantara yang model seperti itu, mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja di dunia. Padahal tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya, dalam kemampuannya. Dan banyak yang lainnya di mana-mana orang-orang yang mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, mereka terkadang menyembah jin, mereka terkadang menyembah malaikat, mereka terkadang menyembah kepada pepohonan, atau mungkin sebagian mereka menyembah kepada binatang. Mereka menghaturkan sesembahan-sembahan, sedekah-sedekahnya, saji-sajinya kepada berhala-berhala tersebut. Padahal kita tahu bahwasanya sedekah itu adalah termasuk ibadah. Atau mungkin mereka berpuasa, atau mereka menyembelih, menyembelih yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tujukan kepada penguasa-penguasa gunung, penguasa lautan, penguasa danau, pemilik mungkin sumur-sumur keramat dan sebagainya. Yang demikian itu termasuk mempersembahkan salah satu ibadah yang seharusnya ibadah tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa ikum jami'an. Inilah di antara keutamaan kita mengkaji tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tauhid rububiyah, baik itu tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Sehingga kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku kita itu adalah muslim, orang yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita tatkala kita menyembah, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat kita, tatkala kita menuntut ilmu, tatkala kita salat, tatkala kita shaum atau puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, tatkala kita menyembelih, maka hendaknya kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Inilah yang dimaksud dengan
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, ikhwati fillah wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa ikum jami'a. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan ya, pada kesempatan kali ini, dan insyaallah ya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan apa itu arti la ilaha illallah ya. Kemudian makna dari la ilaha illallah dan ya rukun-rukun la ilaha illallah, agar kita mengetahui ya hakikat dari ucapan kita mengucapkan la ilaha illallah. Demikian, mudah-mudahan ya, apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi diri anak pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.